Tanggung jawab sosial perusahaan, sering disebut CSR, berarti perusahaan bertanggung jawab atas dampaknya terhadap masyarakat. Ini bisa berupa membantu masyarakat, melindungi lingkungan, atau memastikan perlakuan yang adil terhadap pekerja. CSR melampaui sekadar mencari keuntungan. Ini tentang berbuat baik, karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Perusahaan yang menerapkan CSR memahami bahwa keputusan mereka memengaruhi lebih dari sekadar pemegang saham mereka. Mereka mempertimbangkan kesejahteraan pelanggan, karyawan, pemasok, dan lingkungan. CSR melibatkan pengambilan langkah-langkah sukarela untuk meningkatkan kehidupan di masyarakat tempat perusahaan beroperasi. CSR penting karena bisnis memiliki kekuatan untuk membuat dampak yang signifikan. Ketika perusahaan bertindak secara bertanggung jawab, mereka dapat membantu menyelesaikan masalah sosial. Mereka juga dapat membangun reputasi positif dan mendapatkan kepercayaan publik. Singkatnya, CSR berarti berdasarkan kerjaan pemerintah akan mas memadui masyarakat. Ini yang membuat perbedaan positif di dunia. CSR penting bagi bisnis karena beberapa alasan. Pertama, CSR membantu membangun reputasi yang baik. Ketika perusahaan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan, orang lebih mungkin untuk percaya dan mendukung mereka. Ini dapat menghasilkan lebih banyak pelanggan dan penjualan yang lebih tinggi. Kedua, CSR dapat menarik dan mempertahankan karyawan. Banyak orang ingin bekerja di perusahaan yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan mereka. Ketika sebuah perusahaan memiliki praktik CSR yang kuat, ia dapat menarik pekerja berbakat yang mencari pekerjaan yang berarti. Ketiga, CSR dapat membantu perusahaan menghindari masalah hukum. Dengan mengikuti standar etika dan melampaui persyaratan hukum, perusahaan dapat mengurangi risiko tuntutan hukum dan denda. Ini dapat menghemat uang dan melindungi reputasi perusahaan. Terakhir, CSR dapat menghasilkan inovasi. Ketika perusahaan mencari cara untuk meningkatkan dampaknya terhadap masyarakat, mereka seringkali menemukan ide dan solusi baru. Ini dapat menghasilkan produk, layanan, dan praktik bisnis yang lebih baik. Sebagai kesimpulan, CSR penting untuk membangun reputasi yang baik, menarik karyawan, menghindari masalah hukum, dan mendorong inovasi. Etika bisnis adalah tentang melakukan apa yang benar dan adil dalam bisnis. Ini termasuk kejujuran, keadilan, dan rasa hormat terhadap orang lain. CSR terkait erat dengan etika bisnis karena melibatkan pengambilan keputusan etis yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketika perusahaan menerapkan CSR, mereka mengikuti prinsip-prinsip etika. Ini berarti memperlakukan karyawan secara adil, jujur kepada pelanggan, dan menghormati lingkungan. Perilaku etis membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan. CSR juga melibatkan transparansi. Perusahaan yang terbuka tentang praktik dan dampaknya lebih mungkin untuk dipercaya. Ini berarti jujur tentang keberhasilan dan kegagalan. Transparansi menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk melakukan hal yang benar. Perilaku etis dan CSR berjalan beriringan. Ketika perusahaan bertindak secara etis, mereka lebih mungkin untuk terlibat dalam CSR. Ini menciptakan siklus positif di mana perilaku etis mengarah pada tindakan yang bertanggung jawab, yang pada gilirannya membangun kepercayaan dan reputasi. Singkatnya, CSR dan etika bisnis saling terkait erat. Keduanya berfokus pada melakukan apa yang benar dan adil, membangun kepercayaan, dan menciptakan dampak positif pada masyarakat. Di Indonesia, CSR bukan hanya praktik sukarela. Ada persyaratan hukum yang harus diikuti oleh perusahaan. Undang-undang ini memastikan bahwa bisnis bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan mereka. Salah satu undang-undang utama adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Undang-undang ini mewajibkan perusahaan yang beroperasi di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan kegiatan CSR. Undang-undang tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, di mana mereka beroperasi. Peraturan penting lainnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Peraturan ini memberikan pedoman untuk kegiatan CSR. Peraturan ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat setempat dan menangani masalah sosial dan lingkungan. Perusahaan juga harus mematuhi undang-undang lingkungan. Undang-undang ini mewajibkan bisnis untuk meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan. Ini termasuk mengelola limbah, mengurangi emisi, dan menggunakan sumber daya secara berkelanjutan.
Sebagai kesimpulan, kerangka hukum di Indonesia mewajibkan perusahaan untuk terlibat dalam CSR. Undang-undang ini memastikan bahwa bisnis bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan mereka, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Bagian 5, contoh nyata CSR di Indonesia. Banyak perusahaan di Indonesia yang memimpin dalam hal CSR. Salah satu contohnya adalah PT Pertamina, perusahaan minyak dan gas milik negara. Pertamina memiliki beberapa program CSR yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Mereka membangun sekolah, menyediakan beasiswa, dan mendukung klinik kesehatan di daerah pedesaan. Contoh lainnya adalah Unilever Indonesia. Unilever memiliki program yang disebut Sustainable Living Plan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan mata pencaharian. Mereka bekerja sama dengan petani untuk mempromosikan pertanian berkelanjutan dan mengurangi limbah dalam rantai pasokan mereka. Bank Mandiri, salah satu bank terbesar di Indonesia, juga memiliki inisiatif CSR yang kuat. Mereka berfokus pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan bantuan bencana. Bank Mandiri mendukung usaha kecil melalui program keuangan mikro dan menyediakan beasiswa bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana perusahaan di Indonesia membuat dampak positif melalui CSR. Mereka menangani masalah sosial dan lingkungan yang penting, dan berkontribusi pada kesejahteraan komunitas mereka. Singkatnya, banyak perusahaan Indonesia yang terlibat dalam kegiatan CSR, yang berarti yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Bagian 6. Manfaat CSR bagi bisnis dan masyarakat. CSR memiliki banyak manfaat bagi bisnis dan masyarakat. Salah satu manfaat utama adalah reputasi yang lebih baik. Praktik yang bertanggung jawab membangun kepercayaan. Ini meningkatkan loyalitas dan penjualan. CSR menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Karyawan ingin bekerja di perusahaan yang bertanggung jawab. Bagi masyarakat, CSR meningkatkan kondisi kehidupan. Praktik berkelanjutan melindungi sumber daya alam. Manfaat CSR luas. Bagian 7, tantangan dalam menerapkan CSR. Meskipun CSR memiliki banyak manfaat, CSR juga memiliki tantangan. Salah satu tantangannya adalah biaya. Menerapkan program CSR bisa mahal. Perusahaan perlu menginvestasikan waktu, uang, dan sumber daya. Hal ini bisa jadi sulit, terutama bagi usaha kecil. Tantangan lainnya adalah mengukur dampak CSR. Sulit untuk menentukan apakah kegiatan CSR membuat perbedaan yang nyata. Perusahaan perlu menetapkan tujuan yang jelas dan melacak kemajuan mereka untuk memastikan upaya mereka efektif. Ada juga tantangan untuk menyeimbangkan keuntungan dengan tanggung jawab sosial. Perusahaan perlu menemukan cara untuk mendapatkan keuntungan sekaligus berbuat baik. Ini bisa menjadi keseimbangan yang sulit untuk dicapai. Terakhir, mungkin ada penolakan terhadap perubahan. Beberapa karyawan atau pemangku kepentingan mungkin tidak melihat nilai CSR. Perusahaan perlu mengomunikasikan manfaatnya dan membangun budaya tanggung jawab. Singkatnya, meskipun CSR memiliki banyak manfaat, CSR juga menghadirkan tantangan. Tantangan ini meliputi biaya, mengukur dampak, menyeimbangkan keuntungan dan tanggung jawab, dan mengatasi penolakan terhadap perubahan. Bagian 8. Masa depan CSR di Indonesia. Masa depan CSR di Indonesia terlihat menjanjikan. Semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran, kita dapat berharap untuk melihat lebih banyak bisnis yang terlibat dalam kegiatan CSR yang berarti. Teknologi akan memainkan peran kunci di masa depan CSR. Perusahaan dapat menggunakan teknologi untuk melacak dampak mereka, meningkatkan keberlanjutan, dan mengomunikasikan upaya mereka. Hal ini dapat mengarah pada praktik CSR yang lebih efektif dan transparan. Pemerintah Indonesia juga kemungkinan akan terus mendukung CSR melalui peraturan dan insentif. Hal ini akan mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengadopsi praktik yang bertanggung jawab dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Permintaan konsumen akan bisnis yang bertanggung jawab juga akan mendorong masa depan CSR. Karena semakin banyak orang yang memilih untuk mendukung perusahaan yang sejalan dengan nilai-nilai mereka, bisnis perlu memprioritaskan CSR agar tetap kompetitif. Sebagai kesimpulan, masa depan CSR di Indonesia cerah. Dengan meningkatnya kesadaran, kemajuan teknologi, dukungan pemerintah, dan permintaan konsumen,
kita dapat berharap untuk melihat dampak yang lebih positif dari inisiatif CSR. PT Vale Indonesia, perusahaan tambang raksasa, sudah lama menjadi pemain penting dalam Eko Indonesia. Namun, kegiatan mereka seringkali dibayangi oleh kontroversi. Pada tahun 2016, badai meletus, mengguncang fondasi dari program tanggung jawab sosial perusahaan mereka. Tuduhan penyalahgunaan dana, kurangnya transparansi, dan janji-janji yang tidak ditepati mencoreng operasi perusahaan. Esai ini akan membahas inti dari kontroversi ini, mengkaji dampaknya yang besar terhadap reputasi PT Vale Indonesia dan masyarakat di sekitar wilayah operasi mereka. PT Vale Indonesia, seperti banyak perusahaan multinasional lainnya, memiliki tanggung jawab untuk memberikan kembali kepada masyarakat di mana mereka beroperasi. Tanggung jawab ini sering diwujudkan melalui program CSR. Program-program ini dirancang untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kehidupan masyarakat setempat. Namun kontroversi tahun 2016 seputar program CSR PT Vale Indonesia mengungkapkan adanya jurang pemisah antara janji perusahaan dan tindakan mereka. Kesenjangan ini mengikis kepercayaan, memicu kemarahan, dan menimbulkan pertanyaan mendasar tentang komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Kontroversi seputar kegiatan CSR PT Vale Indonesia bukan hanya insiden yang terisolasi. Ini menjadi pengingat yang jelas tentang peran penting transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam memastikan bahwa program CSR menepati janjinya. Ketika elemen-elemen ini tidak ada, program CSR berisiko menjadi tindakan hampa, gagal menghasilkan perubahan yang berarti, dan berpotensi menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Dampak dari kontroversi ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak bagi perusahaan untuk memprioritaskan praktik yang etis dan berkelanjutan, memastikan bahwa operasi mereka menguntungkan baik keuntungan mereka maupun kesejahteraan masyarakat yang terkait erat dengan mereka. Inti dari kontroversi tahun 2016 adalah tuduhan bahwa PT Vale Indonesia menyalahgunakan dana yang secara khusus dialokasikan untuk proyek pengembangan masyarakat. Dana ini yang dimaksudkan untuk mengangkat masyarakat lokal dan memberdayakan mereka melalui berbagai inisiatif, diduga dialihkan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan awal mereka. Penyalahgunaan dana ini merupakan pelanggaran kepercayaan yang signifikan, membuat masyarakat merasa dikhianati dan kecewa. Dugaan penyalahgunaan dana yang ditujukan untuk proyek pengembangan masyarakat merupakan masalah yang sangat memprihatinkan. Dana ini yang sering dijanjikan dengan meriah dan disebut-sebut sebagai bukti komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial, merupakan jalur kehidupan bagi banyak masyarakat yang bergulat dengan kemiskinan, kurangnya infrastruktur, dan terbatasnya peluang. Ketika dana ini dialihkan atau disalahgunakan, itu bukan hanya penyelewengan keuangan, itu adalah pengkhianatan kepercayaan yang dapat memiliki konsekuensi yang luas. Dugaan penyalahgunaan dana juga merupakan peluang yang hilang secara signifikan. Dana ini jika digunakan secara efektif, dapat menjadi instrumen penting dalam mengatasi tantangan sosial dan ekonomi yang mendesak yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Dana tersebut dapat digunakan untuk membangun sekolah, meningkatkan fasilitas kesehatan, menciptakan program pelatihan kerja, atau mendukung pengusaha lokal. Sebaliknya, dugaan penyalahgunaan dana ini telah meninggalkan jejak janji yang tidak ditepati dan potensi yang tidak direalisasikan, yang semakin memperdalam rasa kecewa dan kebencian di antara mereka yang seharusnya paling diuntungkan. Faktor kunci yang memperburuk kontroversi adalah kurangnya transparansi seputar pengelolaan dana CSR PT Vale Indonesia. Tidak adanya informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai alokasi, pemanfaatan, dan dampak dari dana ini memicu spekulasi, kecurigaan, dan rasa tidak percaya yang mendalam di antara para pemangku kepentingan. Kurangnya transparansi ini membuat sulit untuk memastikan kebenaran dari tuduhan tersebut, yang semakin memperumit situasi. Transparansi bukan sekadar jargon, itu adalah fondasi di mana kepercayaan dibangun dan dijaga, terutama dalam hal mengelola dana yang dimaksudkan untuk kepentingan umum. Ketika perusahaan beroperasi dalam selubung kerahasiaan, menolak untuk mengungkapkan bagaimana mereka mengelola dana yang ditujukan untuk inisiatif sosial dan lingkungan, itu pasti menimbulkan tanda bahaya.
Kurangnya transparansi ini menciptakan lahan subur bagi kecurigaan dan ketidakpercayaan, sehingga sulit untuk membedakan upaya tulus dari tindakan hampa. Kurangnya transparansi seputar pengelolaan dana CSR PT Vale Indonesia juga menghambat upaya untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan. Tanpa informasi yang jelas dan mudah diakses tentang bagaimana dana ini digunakan, menjadi sangat sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk menilai efektivitas program ini atau meminta pertanggungjawaban perusahaan atas setiap ketidaksesuaian atau kekurangan. Kurangnya akuntabilitas ini semakin melemahkan legitimasi inisiatif CSR, mengubahnya menjadi sekadar formalitas daripada upaya nyata untuk menciptakan dampak sosial yang positif. Bagian 4, kewajiban yang tidak dipenuhi, warisan janji yang tidak ditepati. Di luar penyalahgunaan dana, PT Vale Indonesia menghadapi kritik karena gagal memenuhi kewajiban sosialnya yang lebih luas. Kewajiban ini yang sering kali tertuang dalam perjanjian dan peraturan, mencakup berbagai komitmen yang bertujuan untuk mengurangi dampak sosial dan lingkungan dari operasinya. Ini termasuk janji-janji yang terkait dengan hak atas tanah, perlindungan lingkungan, dan penyediaan layanan dasar kepada masyarakat yang terkena dampak kegiatan penambangan mereka. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban sosial merupakan pelanggaran kepercayaan yang meluas, jauh melampaui masyarakat yang terkena dampak langsung oleh operasi PT Vale Indonesia. Ketika perusahaan gagal menepati komitmen mereka, terutama yang terkait dengan isu-isu sosial dan lingkungan, hal itu mengikis kepercayaan publik terhadap seluruh industri. Erosi kepercayaan ini membuat perusahaan semakin sulit untuk beroperasi secara efektif, karena mereka menghadapi pengawasan yang lebih ketat, rintangan peraturan, dan perlawanan dari masyarakat yang merasa dikecewakan oleh janji-janji yang diingkari. Konsekuensi jangka panjang dari kewajiban yang tidak dipenuhi sangatlah signifikan. Ketika perusahaan gagal mengatasi dampak sosial dan lingkungan dari operasinya, hal itu dapat menyebabkan berbagai macam masalah, termasuk kerusakan lingkungan, masalah kesehatan, kerusuhan sosial, dan ketidakstabilan ekonomi. Masalah-masalah ini tidak hanya merugikan masyarakat yang terkena dampak langsung oleh operasi ini, tetapi juga dapat memiliki efek domino yang dirasakan secara luas. Bagian 5, harga sebuah kegagalan, reputasi hancur dan kekecewaan masyarakat. Kontroversi CSR berdampak negatif yang signifikan terhadap reputasi PT Vale Indonesia. Tuduhan penyalahgunaan dana, kurangnya transparansi, dan kewajiban yang tidak dipenuhi telah menodai citra perusahaan, yang mengarah pada kemarahan publik, protes, dan seruan untuk boikot. Kerusakan reputasi ini membuat perusahaan kesulitan untuk menarik investor, mempertahankan karyawan, dan mempertahankan izin sosial untuk beroperasi. Kerusakan reputasi PT Vale Indonesia bukan sekadar masalah persepsi publik, itu memiliki konsekuensi nyata bagi keuntungan perusahaan. Ketika reputasi perusahaan ternoda, itu menjadi peluang investasi yang kurang menarik. Investor khawatir untuk mengasosiasikan diri mereka dengan perusahaan yang dianggap tidak etis atau tidak bertanggung jawab, karena takut bahwa asosiasi semacam itu dapat merusak reputasi dan kepentingan keuangan mereka sendiri. Kontroversi ini juga memicu ketidakpuasan yang mendalam di masyarakat tempat PT Vale Indonesia beroperasi. Rasa dikhianati, ditambah dengan persepsi kurangnya manfaat nyata dari kehadiran perusahaan, telah menyebabkan hubungan yang tegang, protes, dan dalam beberapa kasus, tindakan hukum. Ketidakpuasan ini menggarisbawahi pentingnya perusahaan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat lokal, memastikan bahwa operasi mereka saling menguntungkan dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan adil.